10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saudara, burung merpati seringkali dipakai menjadi lambang Roh Kudus. Kuasanya tanpa batas, saudara. Jadi apapun bagi Roh Kudus gak ada yang mustahil. Dia juga rohnya Allah. Nah, sejak dari dunia diciptakan, Roh Kudus sudah ikut berperan. Dan kabar gembira, kabar luar biasa, Roh Kudus mau tinggal di dalam hati kita, tinggal dalam kita, menyertai kita untuk jadi penolong bagi setiap kita. Maka saya ajak terus tanggapi Roh Kudus dengan baik supaya dia senang ada dalam kehidupan kita. Jaga kekudusan, bangun hubungan yang intim. Dan saya percaya saudara mengalami Roh Kudus, saudara mengalami kehidupan yang luar biasa. Saya Pendeta Obadjah Tanto Setiawan mengasihi kalian semua. Haleluya, haleluya. Dengan penuh sukacita mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Shalom gereja Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Shalom, bangkitlah berdiri. Kita percaya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka ada kuasa Tuhan memenuhi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Hey. Terima kasih Tuhan.
Sungguh Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau hebat dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami rindu Bapa, melalui karya salib-Mu, hidup kami bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Bapa, lebih lagi menjadi alat-Mu. Ketika kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, maka ada kuasa yang ajaib. Pasti mengalir, pasti mengalir, dan akan terus mengalir. Dan mujizat yang besar pasti terjadi Tuhan. Kami percaya itu Bapa. Saat ini kami nantikan Engkau ya Roh Kudus, menjamah hidup kami, mengubahkan kami, membebaskan setiap kami. Dan kami mau Tuhan mengangkat kedua tangan di hadapan-Mu. Kami mau berikan tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir ponduhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Dengan minyak yang baru, urapi kami dengan minyak baru. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi
lebih lagi Tuhan. Ya. Jamah kami Tuhan. Satu hal yang kurindu, kami mau terus bersekutu denganmu ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Tinggal di dalammu, menikmati hadiratmu. Oh Yesus, urapanmu mengubahkan kami. Urapanmu Tuhan mengubahkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Yesus Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Bersekutu denganmu, bersekutu denganmu ya Tuhan, lebih lagi.
Kinalabaya sherere ya rabaya raya. Kinalabaya sherere ya rabaya raya. Kinalabaya shekata kara. Kinalabaya shakaya rabaya. Kidererererere ya rabaya shakaya. Kidererererere ya rabaya shakabaya. Sekarahabaya. Kedua tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Amin, amin, amin. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Amin, amin, amin. Lebih lagi. Jesus, you be lifted higher. Amin, amin. Ya Tuhan. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Jesus, you be lifted higher. Hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Jesus, higher, be lifted higher. Lebih lagi, Jesus, Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, let
Nyalakan roh kami, nyalakan api-Mu dalam roh kami Tuhan. Berjalan nyata dengan Engkau, beri kelembutan, beri rema, beri kepekaan, beri ketaatan, beri Tuhan tuntunan yang nyata. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau nyata bagi setiap kami, Engkau nyata dalam ibadah ini. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Jamah hati kami Tuhan, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sungguh-sungguh kami mendengar dan mengerti, kami percaya dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Janji-Mu menjadi kenyataan dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami sekali lagi sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu nyata. Silakan duduk saudara semuanya. Bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia Tuhan, ya hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang nyata, bahkan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Siapa merasakan hadirat dan perkenanan pada, ya beri tepuk tangan khusus untuk Tuhan yang luar biasa sekali. Terima kasih semua pelayan Tuhan yang sudah melayani apapun. Selamat datang saudara yang sungguh-sungguh ya saat ini ikut onset. Lebih lagi saudara yang baru pertama kali hadir, ya saya ucapkan selamat datang. Kita sangat senang dengan kehadiran saudara. Selesai saudara bisa ke bawah, ada welcome room, ada hamba-hamba Tuhan yang menunggu saudara, karena masih ada hal yang ingin disampaikan, diberikan pada saudara. Saudara juga bisa tanya, bisa minta didoakan sehingga kita bisa melayani sebaik mungkin saudara. Saudara juga yang ikut online diberkati saudara. Ya ikutilah dengan sungguh-sungguh, saya percaya saudara akan diberkati. Ya sekarang kita belajar firman Tuhan saudara. Ya misi seri khotbah tentang Roh Kudus 3 bulan ini sekali lagi kita sedang diajarkan hal yang luar biasa. Saudara bisa tangkap pelajaran pertama tentang Allah Bapa. Saudara bisa tahu segala sesuatu yang luar biasa yang disediakan oleh Allah untuk kita saudara. Kita nggak ngerti, kita nggak akan bisa ngambil dapatkannya. Sekali kita bisa mengerti, kita kagum betapa luar biasanya. Kita makin kenal dengan Yesus anak Allah, kita akan tahu jalannya. Kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang disediakan luar biasa. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Kalau Roh Kudus saudara, kalau saudara ya belajar dengan sungguh-sungguh, makin saudara kenal dengan Roh Kudus, saudara akan punya hubungan yang makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan saudara. Saudara akan berjalan dalam tuntunan Tuhan nyata. Saudara akan berjalan dalam kasih karunia Tuhan nyata. Saudara akan berjalan dalam kuasa Tuhan dengan sangat nyata sekali. Hari ini temanya rahasia kuasa dari atas. Apa saudara? Rahasia kuasa dari atas. Katakan sekali lagi, rahasia kuasa dari apa? Dari atas. Tunjuk dari atas itu, tunjuk dari atas. Rahasia kuasa dari atas. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ya saudara, Roma 8 ayat 11 ini dalam terjemahan masa kini. Kalau Roh Allah, siapa Roh Allah? Roh Kudus. Kadang disebut Roh Bapa, kadang disebut rohnya anak, roh Yesus saudara. Tapi semua itu adalah Roh Kudus yang menghidupkan Kristus dari kematian. Ternyata saudara, Roh Allah, Roh Kudus ini yang membangkitkan Kristus dari kematian saudara. Waktu Yesus dilahirkan sebagai manusia, dia menanggalkan semua keilahiannya saudara, mengenakan kemanusiaan seperti kita. Dia bisa merasa lapar, dia bisa rasa letih, dia bisa rasakan sakit,
dia bisa merasakan semua yang kita rasakan. Bahkan dia bisa merasakan juga gentar takut, saudara. Waktu di Taman Getsemani dia sungguh-sungguh mengalami, saudara, gentar yang luar biasa. Kalau dokter masih tahu itu sampai apa, saudara, sampai darahnya keluar, saudara, seperti keringat. Karena itu tegang, stres luar biasa sekali, saudara. Tapi dia bisa melewati semua dengan luar biasa. Dalam pelayanannya Yesus, sekali lagi dia menanggal keilahannya, tidak menggunakan kuasanya, tapi adalah kuasa dari Roh Allah, kuasa dari Roh Kudus. Sejak lahir sampai umur 30, mungkin saudara nggak baca di Alkitab tentang Yesus melakukan mujizat, Yesus usir setan, nggak ada. Setelah umur 30 dia mulai melayani. Dia pertama memberikan dirinya dibaptis sesuai dengan ya firman Tuhan. Waktu dia dibaptis dikatakan Roh Allah turun atasnya. Dia dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus turun atasnya. Dan setelah itu Roh Allah berkarya. Yesus dibawa ke bukit, saudara. Untuk apa? Doa puasa itu dibawa oleh Roh Allah. Yesus dibawa di sana untuk menghadapi godaan. Kalahkan godaan, saudara. Dengan apa? Kuasa Roh Allah. Kalau saudara baca di Injil Lukas itu jelas sekali, saudara bisa. Setelah itu Yesus turun dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Ya, beda sekali sekarang dengan kuasa Roh Kudus. Waktu dia di sinagog diberikan kitab Yesaya untuk baca, dia baca dengan luar biasa, dengan kuasa sampai orang semua kaget. Dia itu beda sekali ngajar dengan orang ahli Taurat, orang polisi. Yesus ngajar dengan kuasa. Kita berkata waktu dia melayani, kuasa Tuhan luar biasa. Orang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, mati pun dibangkitkan. Orang kerasuk setan diusir setannya. Dia lakukan mujizat, 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 mujizat. Sekali lagi, itu bukan kuasa yang Tuhan Yesus sendiri miliki, tapi kuasa Roh Allah yang berkarya dalam hidupnya. Untuk apa? Beri contoh. Kita manusia sama dengan Yesus waktu jadi manusia, tapi bisa mengalami kedahsyatan luar biasa, bisa mengalami hidup yang penuh kemenangan, bisa mengalami sungguh-sungguh sebagai anak Allah. Bukan hanya disebut anak Allah, sungguh-sungguh anak Allah. Bapaknya Maha Kuasa, anak-anaknya juga memiliki itu, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, saya ulangi. Kalau Roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, 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 diriku, hidup di dalam diri kita, dikatakan, maka ia yang menghidupkan Kristus dari kematian itu akan menghidupkan juga ya badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan itu dengan Rohnya yang hidup di dalam kamu. Jadi yang pertama kita tahu ada kuasa dari atas yang luar biasa sekali, yaitu Roh Allah, dan itu ada di dalam kita, dan itu hidup di dalam kita, dan itu berkarya dalam hidup kita. Maka sesungguhnya kita bisa mengalami, bisa melakukan kuasa Allah yang luar biasa sekali. Sehingga Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu bisa melakukan seperti yang aku lakukan. Betul? Yesus kira-kira bohong apa enggak? Enggak. Yesus berkata, kalau kamu sungguh-sungguh percaya, kamu bisa melakukan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Bahkan apa? Lebih besar, saudara. Jadi saja saudara kita ngerti ada kuasa yang luar biasa dari atas, dari Tuhan. Itu ada itu dalam kita, hidup dan berkarya dalam kehidupan kita. Beri Tuhan yang luar biasa. Lalu ada 4 jenis orang, saudara, ya berdasar pemahamnya tentang Roh Allah atau kuasa Roh Kudus. Yang pertama, sama sekali tidak paham, nggak ngerti ada Roh Allah. Ya terima Yesus, ya terima Yesus. Jadi orang Kristen, ya jadi orang Kristen. Jadi jemaat gereja, ya kalau minggu ibadah itu saja, saudara. Tapi tidak paham, tidak ngerti bahwa ada Roh Allah yang luar biasa yang sudah diberikan pada kita, yang ada di dalam kita, yang hidup di dalam kita, yang berkarya dalam kita. Seperti Yesus kata, engkau terima Yesus, maka engkau akan terima Roh Allah yang tinggal di dalam kita, yang akan berkarya luar biasa. Ya, sebagian orang Kristen tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti.
karena memang tidak paham, karena memang tidak tahu, tidak pernah menggunakannya. Saudara, seperti enggak ada saja, karena memang tidak tahu. Kalau di sini ada tambang emas, saudara enggak tahu, ya enggak mungkin saudara gali, ya sudah diinjak-injak itu saja, karena memang enggak ngerti, betul enggak? Ada tambang permata, ya biasa saja, karena memang tidak tahu, saudara. Jadi ada banyak orang kadang-kadang tidak paham, tidak tahu. Sejak saudara buka hati, termasuk seperti apa? Tahukah saudara, dalam dirimu ada Roh Allah yang Maha Kuasa, yang siap berkarya, bekerja. Tanya sebelahmu, tahu enggak kamu itu bahwa di dalammu ada Roh Allah yang luar biasa, kuasanya yang luar biasa, saudara. Nah, itu penting sekali, saudara. Yang kedua, ya, tahu ya ada kuasa, tapi saudara tidak menggunakan kuasanya. Ya tahu, tapi nggak pernah digunakan, saudara. Ya sekedar tahu kata firman Tuhan, tanda orang percaya, tumpang tangan atas orang sakit akan sembuh. Tapi saya percaya ada yang nggak pernah gunakannya. Kalau suruh doakan orang sakit, doakan orang sakit gimana? Nggak pernah tahu firman Tuhan, sudah ngomong tahu, tapi nggak pernah gunakan. Mungkin nggak yakin, mungkin takut ditertawakan dan macam-macam. Pokok tahu ada kuasa luar biasa, ada Roh Allah dalam hidup kita, itu akan ya disertai oleh Tuhan, tapi nggak pernah menggunakannya, saudara. Ya, karena tidak tahu. Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nggak tahu. Ya gimana saudara menggunakannya gitu, saudara. Ya tahu tapi tidak tahu menggunakan. Yang pertama nggak tahu, yang kedua nggak tahu caranya menggunakan. Murid-murid juga gitu, loh kok nggak bisa? Ya Yesus, kita kok tidak bisa? Kenapa? Saya tidak tahu, saudara. Tahu nggak caranya? Ingin, tapi gimana caranya? Kuasa itu bekerja dalam hidupmu. Gimana hidupmu penuh kuasa? Yang ketiga, saudara, tahu punya kuasa, saudara, dan bisa menggunakan, tapi terbatas, hanya titik itu, saudara. Kalau hanya flu, dalam nama Tuhan sembuh lah, berapa hari sembuh lah gitu, saudara. Hanya itu saja. Pokok hanya dikit. Kalau dikit ya beranilah melangkah. Lalu kalau yang berat-berat, kanker stadium 4 lah, kalau gitu suruh doakan gitu enggak berani, saudara. Tahu tapi hanya sedikit saja yang terjadi digunakan dalam hidupnya. Yang keempat, mencapai ya level mastery, sampai jadi pakar dalam kuasa Tuhan dalam hidupnya, ahli dalam menggunakan kuasa Tuhan, dipakai lakukan mujizat, dipakai usir setan, dipakai sembuhkan orang sakit, ada kuasa, dan terus itu penuh dalam hidupnya. Kalau di Alkitab ada banyak, misalnya Elia, satu kali dia berkata, saudara, nggak ada hujan, sungguh-sungguh nggak terjadi. Akhirnya ada hujan, sungguh-sungguh terjadi. Dia lawan 400 nabi Baal, 450, saudara, tapi dia menang. Satu orang menang karena apa? Kuasa Allah yang dinyatakan, sehingga dia kalahkan 450 sekalipun sendirian. Elisa malah mengalami kuasa luar biasa. Di Alkitab sampai ditulis 2 kali lipat dia lakukan mujizatnya ya daripada gurunya yang ditulis di dalam Alkitab, saudara. Luar biasa. Musa sampai laut dibelah, ya saudara. Dan banyak kalau saudara perhatikan kuasa, ya mereka sungguh-sungguh dipakai kuasa. Nah sekarang yang berikutnya kita akan belajar 3 rahasia mengaktifkan kuasa Allah dalam hidup kita. Siapa yang rindu saudara bisa mengaktifkan, gunakan kuasa Allah? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang pertama, harus punya keinginan dan tekad sungguh-sungguh. Saudara dapat, saudara bisa menggunakan kuasa Allah yang juga luar biasa.
ada keinginan yang kuat, ada keinginan yang menyala-nyala, ada keinginan yang sungguh-sungguh. Saudara dapatkan, saudara gunakan, saudara ngalami. Saudara, dan itu luar biasa. Saudara, semua hal, saudara, kalau saudara nggak punya keinginan yang menyala-nyala, tidak ada usaha. Kalau tidak ada usaha, tidak belajar, tidak usaha, ya nggak jadi. Saudara, betul nggak saudara? Tapi kalau saudara punya keinginan yang menyala-nyala, saudara akan usahakan, saudara akan perjuangkan, saudara punya tekad sampai jadi, maka saudara akan mengalami ya terima kuasa yang luar biasa. Kalau bahasanya Tuhan Yesus, lapar dan haus akan Tuhan. Matius 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Ya, karena mereka akan dipuaskan. Ada rasa lapar dan haus yang akan kebenaran, akan firman Tuhan, akan ya kuasa Tuhan, semua yang nyata. Orang-orang yang lapar dan haus itulah yang akan dipuaskan, yang akan mendapatkan kenyataan. Saudara, contoh yang akan kita pakai pertama Elisa. Siapa saudara? Elisa. Elisa itu punya keinginan yang menyala-nyala supaya dia bisa dapat pengurapan double, supaya dia hidupnya bisa lakukan kuasa Tuhan seperti gurunya. Saat dia lihat gurunya hidupnya penuh dengan kuasa Tuhan, dia punya kerinduan, dia punya keinginan yang menyala-nyala. Maka waktu Elia ya mau diangkat oleh Tuhan, dia dengar gurunya mau diangkat, dia nempel. Sebelum diangkat, aku ya berusaha dapatkan. Jadi terus dari tempat satu ke tempat dua diikuti terus, tempat ketiga keempat diikuti terus. Saudara, Elia malah berkata, ya karena engkau sudah ngikuti tempat pertama, ternyata Tuhan suruh pindah. Ternyata suruh pindah, enggak ikut enggak apa-apa, engkau sudah nunjukkan setia kok, ikut. Apa jawaban Elisa? Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap akan ikut. Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap akan dampingi. Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap akan menyertai engkau. Jadi terus saudara, terus diberi kesempatan, enggak usah ikut enggak apa-apa, dia tetap ambil keputusan. Demi Tuhan, demi hidupmu, aku terus akan menyertai engkau. Dan saat itu ada juga rombongan nabi, 50 nabi berkata, ngapain ikut ya, bapak ruhanimu, ya dia akan diangkat, kamu akan ditinggal, gak dapat apa-apa. Apa jawaban Elisa? Diam, aku sudah tahu, sudah jangan banyak ngomong, tindakanku sudah tepat, aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan, kamu diam saja. Pindah lain tempat, ada rombongan nabi lagi, sekitar 50 nabi lagi berkata sama, ngapain ikut-ikut seperti itu, nanti ditinggal, gurumu ini akan diangkat ke surga sama Tuhan. Dia tetap ngomongin sama, diam kamu, nggak usah banyak bicara, aku sudah tahu apa yang aku lakukan, aku sudah tahu apa yang harus aku bertindak. Saudara, luar biasa tekad bulat. Ya diberi kesempatan tinggalkan, nggak mau. Saudara, diejek, kenapa ikut? Supaya dia tinggalkan, tetap nggak pernah goyang. 50 nabi 2 kali, 100 nabi yang berkata tekadnya bulat, terus ingin, terus ingin, terus ingin. Sampai akhirnya Elia tanya, sebetulnya apa toh yang kau inginkan? Terus nekat, ikut aku terus, ikut aku terus, pasti ada apa yang kau butuhkan di balik itu. Dia langsung ngomong, gak usah mikir, 2 bagian dari rohmu, pengurapan 2 kali lipat daripada yang sudah guru dapatkan, 2 kali lipat. Betul? Elia ngomong, permintaanmu itu mudah sekali. Enggak, permintaanmu itu sulit. Loh, 2 kali dari gurunya kok saudara. Betul enggak? Kalau di dunia kan orang yang terus ikut, dia akan seperti gurunya. Ini dia ngomongnya enggak seperti gurunya saja, 2 kali lipat dari gurunya. Tapi hebat, Elia bapak roh yang baik. Ya, kalau engkau bisa ngikuti aku terus, jangan putus di tengah jalan. Engkau dampingi aku terus, ikuti terus sampai aku diangkat. Engkau bisa lihat saat aku diangkat, karena ikut aku terus, enggak tinggalkan, engkau akan dapatkan pengurapan double porsi. Engkau akan dapat. Dan dia terus ikut dan terus ikut, dan sungguh-sungguh akhirnya dia dapatkan keinginan yang apa? Menyala-nyala. Ada perjuangan, lapar dan haus. Tuhan lihat kamu dipuaskan.
Amin. Katakan samping kanan kiri, ayo, punya keinginan yang menyala-nyala atau tidak? Ada satu hamba Tuhan namanya John Lake, saudara. Dia itu akhirnya diberi oleh Tuhan karunia kesembuhan yang luar biasa, saudara. Ceritanya, saudara, satu kali ya di daerahnya itu ada banyak sakit penyakit, banyak ya orang-orang mati karena penyakit, saudara. Termasuk keluarga besarnya, saudara. Jadi dia sampai bergumul, wah gimana banyak orang mati gitu, saudara. Satu kali istrinya juga kena sakit, hampir mati. Untungnya saat itu ada hamba Tuhan yang datang di kotanya, kesembuhan ilahi, saudara, namanya John Alexander Dowie, saudara. Lalu istrinya dibawa pada hamba Tuhan ini, didoakan sembuh karena mujizat kesembuhan ilahi. Dia kaget, dia menyala-nyala, ada kuasa kesembuhan ilahi. Ini penting sekali, ini dibutuhkan banyak orang. Aku harus dapatkan ini seperti hamba Tuhan Alexander, aku harus dapat. Lalu dia mulai doa, dia mulai puasa, bahkan frekuensinya ditambah, doanya tambah, puasa tambah, cari Tuhannya tambah terus, saudara. Minta terus nempel dengan Tuhan. Akhirnya dia diberi pengurapan, ya, kuasa kesembuhan ilahi. Lalu sampai dia buka pelayanan namanya healing room gitu, saudara. Ya, ruang kesembuhan. Dan luar biasa, dalam 5 tahun di situ dicatat satu yang dapat kesembuhan ilahi sekitar 100.000 orang. Ya, dari pelayanannya sampai kotanya dinobatkan menjadi kota tersehat di Amerika Serikat saat itu. Pemerintah sampai kagum, kotanya dinobatkan kota paling sehat, penduduknya paling sehat karena ada kuasa kesembuhan yang nyata. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, seorang pakar perbankan gitu, saudara. Pernah kesaksian di gereja kita. Dalam kesaksian dia cerita bagaimana akhirnya dia bisa jadi pakar perbankan yang luar biasa sekali. Dia berkata, saya lahir di keluarga yang miskin, saudara. Sekolah itu harus jalan, nggak ada sepeda yang nggak punya, saudara. Keluarga miskin. Nah, tapi waktu dia harus dari rumah ke sekolah lewat satu bank. Jadi dia langsung setiap hari berangkat sekolah lihat ada bank. Setiap ya selesai sekolah pulang lihat ada bank. Dia itu kagum sekali lihat bank. Ini luar biasa loh. Itu tempatnya kekayaan loh. Wah, orang-orang bank kerjanya itu seperti itu ya. Wah, luar biasa. Dia mulai mikir, enak sekali loh ya. Kalau bisa ya jadi orang bank atau perbankan gitu, saudara. Itu setiap hari dia lewat hatinya terbakar. Setiap hari dia lewat hatinya terbakar. Setiap dia berangkat lihat terbakar. Pulang lihat lagi terbakar, hatinya menyala-nyala. Dia ambil keputusan, saya nggak mau selamanya miskin. Oh, mau beli tas aja sulit, mau beli sepatu aja sulit, bayar SPP saja sulit. Saya besok harus berhasil, saya besok harus menjadi orang perbankan seperti ini. Itu jadi tekadnya, itu jadi doanya, itu jadi usahanya, itu jadi perjuangannya. Semua fokus kekuatan untuk jadi itu. Akhirnya jadi. Betul? Banyak orang nggak fokus, ya salah aja, nggak punya keinginan yang nyala-nyala. Ada betapa lebih baik orang miskin tapi punya keinginan menyala-nyala untuk sukses, daripada orang kaya nggak punya keinginan menyala-nyala lagi untuk sukses, asal-asalan hidupnya akhirnya habis. Keinginan menyala-nyala. Amin. Di segala bidang. Membangun rumah tangga bahagia, punya keinginan yang menyala-nyala. Mungkin ada yang jawab, Pak, keluarga bahagia, orang jodoh saja belum punya kok. Pacar aja belum punya kok. Ya, keluarga yang bahagia, sukses. Ada satu ya, dulu kita sering mengundang tamu, Pak Ribafkin, ingat nggak? Yuda Mailool. Ingat ya? Ya Bu, harus juga. Itu pernah bersaksi, kalau masih ingat. Dia berkata, saya punya adik
cantik, ya, katanya gitu. Saya punya adik apa? Cantik gitu saudara. Ya satu kali ada pemuda welek gitu katanya. Dia ngapain? Pemuda itu enggak tampan, welek saudara. Deketi adik saya. Adik saya itu dideketi, dia cantik dideketi. Ya pemuda jelek gitu saudara. Adiknya itu nolak. Wah apa itu deket-deketi sampai sebel terus. Tetapi hebatnya saudara, pemuda itu tekun terus, tekun terus, tekun terus, berusaha dekati terus, berusaha berbuat baik terus nyatakan kasihnya dari ya perkataan, dari perbuatan terus. Lama-lama adiknya itu merasa ini orang itu cinta aku sungguh-sungguh loh. Dia ingin sungguh-sungguh loh nikah dengan aku. Dia cintain sungguh-sungguh loh. Daripada aku punya suami bagus tapi tawar hati, mungkin ngelio cinta wanita lain, ini lebih bagus loh. Dia mati-matian cinta aku loh. Sudah saya tolak, saya ludahin, tetap saja loh. Lebih baik ini loh. Hanya diterima, nikahlah dia. Ayo, yang cari jodoh jangan melempem. Keinginan yang nyala-nyala, keinginan yang menyala-nyala, keinginan yang menyala-nyala, keinginan yang menyala-nyala, keinginan yang menyala-nyala. Yang kedua, imannya 100%. Imannya berapa saudara? 100%. Iman yang mendatangkan mujizat adalah iman yang 100%. 50% gak bisa, 75% gak jadi saudara. Dengar ya, 90% gak jadi saudara. Harus 100%. Setuju? Dulu saya sering ngajar tentang mendidih. Bagaimana air itu mendidih. Kalau dingin gak bisa mendidih, harus dipanasi sampai 70 mendidih dah. 70 derajat mendidih dah. Ya belum, jangan jawab ya. Nah ya sekolah di mana itu? 70 derajat untuk mendidih. 80 ya derajat mendidih gak? 90, 95, 99, 100 mendidih. Dengar saudara, itu ada titik didih. Sebelum 100 boleh panas, tapi tetap gak ada gerakan, gak mendidih. Semua seperti itu. Itu saudara lihat ya, Yesus gak pernah ngomong, wah lumayan loh punya iman dikit jadilah mujizat ya. Pernah enggak? Gak pernah. Yesus juga gak pernah, wah lumayan loh imannya ini agak lumayan jadilah mujizat. Pernah enggak? Gak pernah. Yesus selalu ngomong, imanmu hebat, imanmu luar biasa. Orang Yahudi saja aku tidak dapatkan seperti ini. Imanmu itu luar biasa. Jadi seperti yang kau katakan, jadi seperti yang kau imani. Jadi nggak ada iman-iman kecil-kecil, sedang-sedang itu nggak ada mujizat. Kecuali ya Tuhan sendiri yang punya inisiatif, bukan kita ya. Tuhan yang punya inisiatif menyembuhkan. Nggak punya iman pun ya jadi, karena memang Tuhan yang ingin. Tapi Tuhan sudah menyediakan supaya kita bisa ambil, supaya kita bisa ngalami 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Matius 17 ayat 15 16 lalu 20 katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Dengar ya, muridnya tidak dapat menyembuhkan. Kalau saudara baca cerita terus aja disembuhkan Tuhan. Betul saudara ya, muridnya nggak dapat, Yesus dapat. Tadi muridnya sampai tanya kenapa itu ya. Sekarang ayat 20 ya. Ia berkata pada mereka, atau Yesus berkata pada murid-muridnya, karena kamu apa? Sangat percaya. Karena kurang percaya. Karena kamu apa? Kurang percaya. Kurang percaya itu punya percaya apa enggak? Punya. Kurang saja kok saudara. Loh betul lah. Kurang percaya itu punya tapi sedikit titik. Loh betul saudara. Kurang percaya. Percayanya kurang. Enggak cukup untuk usai setan jenis itu. Enggak cukup untuk mujizat ini.
imanmu, percayamu kurang, belum mencapai. Betul? Kurang itu punya, tapi tidak 100%. Katakan di situ, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata padamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kapan kuasa itu luar biasa? Saat punya iman besar atau kecil? Saat punya iman seperti apa? Bisa pindahkan gunung. Tuhan gak berkata kalau kau punya iman sebesar batu kerikil gitu, saudara. Enggak, biji sawi. Bedanya batu itu benda mati, enggak tambah besar. Tapi biji sawi itu ada kehidupan. Harus ditanam, harus dirawat, makan bertumbuh, makan bertumbuh, makan bertumbuh. Imannya dimasukkan dalam hati firman-Nya, ya, dirawat, makan bertumbuh imannya, bertumbuh imannya, bertumbuh imannya sampai menjadi besar, bahkan sampai menjadi pohon. Burung bisa bersarang di sana, artinya sampai yang mustahil terjadi. Sesawi kok, saudara, sawi kok jadi pohon. Kan beda toh. Artinya imanmu terus dibangun, 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 dibesarkan, dibesarkan, dirawat, dibesarkan, sampai kau berani percaya yang tidak masuk akal. Mujizat bisa terjadi. Harusnya nggak bisa, tapi kau percaya bisa. Sampai iman seperti itu, maka kamu akan hidup dalam kuasa Tuhan yang nyata. Betul. Saudara, banyak orang keliru iman kecil bisa, nggak ada. Yesus nggak pernah ngomong iman kecil bisa, iman kurang saja nggak jadi kok. Amin. Ya, jadi terus sampai mendidih. Kita belajar Abraham ya. Abraham itu bapak orang percaya. Iya. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, dengar ya, Abraham dapat janji Allah, dia akan ya melahirkan, ya punya anak, dia akan ya keturunan menjadi bangsa yang besar. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Katakan dulu, tidak bimbang. Gak bimbang itu gimana? Gak ragu-ragu. Dia mantap terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, orang gak percaya pasti bimbang. Kadang mantep, kadang ragu-ragu, kadang mantep, kadang ragu-ragu. Betul sore ya? Itu belum bisa. Dia nggak bimbang karena tidak kepercayaan, karena ketidakpercayaan. Malah ia apa? Diperkuat dalam imannya. Dia senantiasa memperkuat imannya. Dikuatkan lagi, dikuatkan lagi, dikuatkan lagi. Nggak boleh bimbang. Orang bimbang tidak akan dapat apa-apa. Perahu yang bimbang nggak pernah maju. Dikuatkan lagi, dikuat lagi, dan ia memuliakan Allah. Puji Tuhan, ada Allah yang luar biasa. Dia tidak mengeluh, dia tidak kata yang negatif. Dia memuliakan Allah dengan imannya dan dengan penuh keyakinan. Penuh keyakinan. Betul? Bukan agak penuh, penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ya telah ia janjikan. Sudah belajar. Kenapa? Dia akhirnya ngalami. Padahal nggak masuk akal loh, saudara. Istrinya mandul, ya, umurnya sudah lanjut. Di sini ada dokter siapa ya? Mana? Dokter Dwi. Kok rakyat tak aku? Ya, kalau ada dokter, lalu ada siapa? Kakek dan nenek. Kakeknya umurnya hampir 100. Neneknya umurnya hampir 90, datang periksa kandungan supaya bisa hamil, punya anak. Gimana kira-kira? Gak mungkin toh saudara, betul gak saudara? Ditertawakan orang toh saudara, betul gak? Tapi Abraham tetap percaya. Tetap percaya. Dia gak mau bimbang. Dia kuatkan terus imannya. Imannya dikuatkan terus. Sekalipun ditertawakan orang, imannya dikuatkan terus. Sampai disuruh ganti nama, betul gak? Namanya siapa? Abraham. Betul saudara? Itu tidak mudah loh saudara. Coba ya,
kalau ada di sini ya yang nggak punya anak gitu ya saudara ya, saudara disuruh ganti nama ya, Bapak Banyak Bangsa. Ditanya orang ya, misalnya lah dibahasakan Indonesia Solo aja ya atau Indonesia lah, namamu siapa? Anak oke gitu saudara. Gimana saudara? Padahal mandul nggak punya anak itu saudara. Anak oke, katanya namanya ganti itu. Mudah enggak? Enggak mudah. Tapi dia melatih, dia paksa, berani percaya, berani bicara, berani berkata. Itu bangun imannya. Lidah ini bangun iman. Kalau kita ngomong yang negatif, hati kita negatif. Kita ngomong perkataan yang lemah, hati kita lemah. Betul? Isimu siapa? Tambah ibu bangsa-bangsa. Setiap orang manggil dia dinubuati, Bapak Banyak Bangsa, Ibu Banyak Bangsa. Setiap orang manggil dia imannya dibangun lagi. Aku Bapak Banyak Bangsa, istriku Ibu Banyak Bangsa. Terus dibangun imannya sampai terus 100%. Jadi KA Jakarta itu sebenarnya dulu sudah pernah ada, tapi akhirnya nggak maju, mundur sampai tutup. Dulu itu sudah pernah tutup KA Jakarta itu. Tapi saya rasa Tuhan gerakkan, saya dorong Pak Jo Budita berangkat Jakarta, bangun Jakarta, dan nyatanya sekarang maju. Sajak setiap saudara, ya tepuk tangan ya tengah-tengah. Yang sampai sudah hancur lah gitu, nggak usah hampir hancur, sudah hancur lah. Itu dulu kata sudah tutup saudara, bukan hampir tutup, sudah tutup loh saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi dengar ya, imanmu harus berapa persen? 100. Belajar dengan Bapak orang tua. Bapak itu contoh, teladan. Kita harus belajar dengan Abraham. Lama belum dijawab, tetap saja. Gak masuk akal, tetap percaya. Amin. Amin saudara. Berapa persen? Sekarang imanmu berapa persen? Ngomong 100 gampang, tapi uji sendiri. Ayo. Sekarang kalau ada orang gitu, apa namanya itu, iman aku, keluargaku dipulihkan. Tapi kalau ketemu orang ngomong istriku itu mulutnya gini terus gitu, lah bisa enggak saudara? Enggak cocok dengan imannya toh saudara, betul enggak? Orang percaya aku diberkati, pasti dicukupi semua, puji Tuhan, pasti. Tapi kalau tanggal tua, ya gitu saudara, lah itu imannya 100% apa enggak? Bisa dipakai Tuhan luar biasa. Siapa yang percaya dipakai Tuhan luar biasa? Lalu Bu Guntur ngomong, ayo buka komsel. jangan. Lah kelompok kecil aja nggak berani kok dipakai luar biasa. Seratus persen. Cinta Tuhan 100%. Yang terakhir saja, sabar, kesabaran. Ibrani 6 ayat 15. Abraham lagi ya saudara, menanti dengan kemerungsung, menanti dengan gelisah. Enggak saudara, sabar. Pernah enggak sabar sampai ambil langkah salah, menderita, betul enggak? Sabar. Saat ini yang sedang kok nanti nggak jadi, rendone kok dawa banget katanya. Dulu ada orang yang nyanyi Tuhan merendah, ya Tuhan merendah itu dia ngomong, saya sudah nunggu kok rendone dawa banget nggak jadi. Ada nggak di sini Pak Sabar? Ada? Oh enggak, bukan. Kalau cepet-cepet ya Pak Bar gitu saudara. Isinya kalau dipanggil bubar gitu saudara. Tapi sabar saudara. Kalau ada yang namanya Pak Sabar, harus sabar. Kalau saudara nggak sabar, bila perlu ganti nama Pak Sabar, Bu Sabar. Loh, Abraham itu ganti nama kok saudara. Betul? Supaya lidahnya ini, Tuhan berkata lidah kecil mempengaruhi seluruh tubuhnya. Lidah kecil mempengaruhi di mana-mana.
ngomongnya. Betul? Satu lagi ya saudara ya, Zakaria. Zakaria dengan Elisabeth ngalami sama toh. Alkitab berkata, dua-duanya imam, pelayan Tuhan. Dua-duanya hidup dalam kebenaran. Yang ngomong Tuhan loh ya. Kalau manusia belum tentu. Tuhan tahu. Dua-duanya imam, dua-duanya hidup dalam kebenaran. Tapi isinya mandul, nggak punya anak. Ya kita sudah tahu ceritanya ya saudara. Mereka sabar nunggu waktunya Tuhan apa enggak? Sabar. Mereka tidak undur, bubar wae, pedot wae. Tidak gitu saudara. Tak golek istri yang bisa punya anak gitu saudara. Jangan cari suami yang bisa punya anak, jangan. Betul. Tetap ibadah enggak? Tetap ibadah apa enggak mereka? Tetap melayani apa enggak? Tetap sabar. Jangan sampai ada yang tunggu mas, aku doa lama sudah enggak mau doa, bosan doa. Jangan. Kalau Zakaria Elisabeth enggak sabar, enggak ngalami. Kalau mereka sudah tinggalkan, malaikat datang untuk jawab doanya di Bait Allah, karena jadwalnya di Bait Allah, di ruang Maha Kudus ya enggak saudara. Zakaria sudah enggak ada, balik sama Tuhan. Tuhan, Pak Zakaria sudah undur, enggak ada, aku cari enggak ketemu. Maka yang undur balik, yang enggak ibadah lagi, yang tidak melayani lagi, yang doanya sudah luntur doa lagi. Betul saudara. Janji Tuhan cepat atau lambat pasti. Masuk akal tidak masuk akal pasti. Tuhan itu pasti. Yang sering enggak pasti itu manusia. Sebentar sabar, sebentar tidak sabaran. Sebentar amin, sebentar lagi mau atuh. Pokoknya sudah nggak cocok saudara. Manusia sebentar taat, sebentar nggak taat. Saudara ya, bayangkan sekalian. Zakaria Elisabeth waktu menikah, kira-kira doa minta anak apa enggak? Minta anak enggak? Saya percaya pasti. Tapi kenapa Tuhan nggak mau kasih anak? Wong akhirnya setelah puluhan tahun ya dikasih anak loh. Kenapa kok dibuat sengsara nunggu-nunggu? Lebih baik langsung dijawab atau jangan, nanti saja. Lebih baik langsung dijawab apa nanti saja. Ini abot ngomong, goge aku ya diulur-ulur seperti itu. Dengar ya saudara, kita berkata segala sesuatu ada waktunya. Tapi kalau waktunya Tuhan itu paling indah, itu paling bagus, itu paling hebat. Abraham Zakaria pertama menikah minta anak. Kalau diberi oleh Tuhan hanya sekedar anak biasa. Saya ulangi ya. Saat itu kalau doanya langsung dijawab hanya sekedar anak biasa. Tuhan mengasihi mereka yang cinta Tuhan, terus tetap melayani. Betul saudara ya? Terus tetap percaya Tuhan sediakan anak yang terbaik. Kenapa? Dia mau diberi anak yang buka jalan bagi Yesus. Betul? Kalau sekarang tuh mungkin ajudan gitu sudah. Presiden depannya sudah ajudan, mikir-mikir. Jadi kalau saat itu dijawab, umurnya Zakaria Elisabeth dengan Maria itu jauh. Maka terlalu tua, sudah gak cocok. Harus sepantaran Yesus. Jadi waktu Mesias mau lahir, dia lahir dulu, setelah itu Mesias. Ya dah, hanya selisih mungkin nggak sampai 1 tahun itu waktu aja, berapa bulan ya. Jadi disiapkan sama generasinya, sehingga saudara waktu anak itu diberi, dipakai Tuhan luar biasa. Yohanes Pembaptis bawa banyak orang bertobat, buka jalan bagi Tuhan. Nunggu, ayo. Senang kasih anak biasa atau anak yang luar biasa, tapi nunggu. Jawab saudara gimana? Agak loh betul. Jadi saya ajak saudara, kalau sampai hidupmu benar ya, jangan hidupnya rusak ya saudara. Jangan hidupnya enggak benar ya. Hidupmu sudah benar, belajar seperti Zakaria Elisabeth, doamu belum dijawab, saudara katakan,
Oh, Tuhan sedang buat yang lebih baik. Nah gitu saudara. Seringkali yang lebih baik kan lebih lama toh. Amin. Amin. Jadi saudara yang penting bertobat ya. Jangan hidupnya rusak. Kok enggak dijawab. Memang hidupmu rusak kok. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi yang membuat terhalang adalah dosamu lah. Jadi sungguh-sungguh hidup yang baik, hidup yang benar. Seperti Zakaria, Elisabeth. Kalau sampai ditunda belum dijawab, berarti Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik, yang sangat baik, yang luar biasa. Kuasa Tuhan pasti terjadi. Setuju saudara? Ada kuasa luar biasa. Ingat, kita harus punya keinginan menyala-nyala. Kita harus imannya bangun terus sampai 100%. Ketiga, sabar. Kalau enggak sabar ganti nama Pak Sabar. Bu Sabar. Naik ke susu biar diceluk bubar kata gitu. Tapi itu hal yang penting sekali. Saya kemarin dikirimi video, saya lihat bagus sekali. Ya, saya doakan ngalamin mujizat, tapi bukan saya. Saya ingin ajak saudara lihat imannya dia. Karena iman yang menentukan. Ditayangkan. Dan saat ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dan apa yang saya rasakan selama saya mengiring Tuhan. Dalam sakit penyakit saya pernah keserang stroke. Tapi dengan bantuan doa Bapak Pendeta Baja, saya di Jogja, keadaan sudah di pelbet, semua pakai pempres, ini diangkat nggak bisa, langsung anak saya minta bantuan Bapak Pendeta Baja, mengatakan bahwa ringan. Coba ibu itu hanya ada sesuatu pikiran aja, ternyata benar juga. Selama yang Tuhan memberikan supaya pikiran harus slow itu apa yang dikatakan Bapak Obaja benar. Semua Tuhan nyatakan dan waktu habis didoakan Bapak Pendeta Obaja, pada pagi itu pun sebetulnya saya harus dibopong ke tempat ke kamar mandi, harus sama adik saya. Tapi saya waktu itu habis didoakan, saya itu berusaha dengan iman saya itu berdiri dengan saya lembet-lembetan tembok. Tapi dengan sendirinya saya sudah sampai ke kamar mandi sendiri. Padahal sebelum itu saya harus dibopong, didudukkan dan tidur. Terus saya berjalan langsung ke tempat depan TV tanpa bantuan apapun. Di situ pun juga keponakan saya, adik saya nyariin di kamar mandi. Kenapa kok lama sekali? Nggak tahunya saya sudah duduk di depan TV. Itu semua karena luar biasa Tuhan nyatakan mujizatnya, dan melalui doa dari Bapak Pendeta Obaja itu benar-benar nyata, dahsyat mujizat Tuhan. Habis itu saya berjalan dari depan ke ruangan tamu itu ke depan sampai ke itu tuh jalan kaki. Jadi sebetulnya kan harus dibopong saya itu. Wah, luar biasa. Habis itu hari pertama, hari kedua langsung saya berjalan, dan tangan ini membawa untuk pegang apapun nggak bisa waktu itu, cuman begini terus, orang stroke kan gitu. Ya sudah, habis itu saya minta minum, kasih satu cangkir adik saya pegang langsung. Saya ini kok tangan ini bisa, oh Tuhan terima kasih, berarti luar biasa mujizat Tuhan terjadi. Habis itu ya sudah, saya terus jalan. Detik itu saya kemana-mana, enggak pakai dibeliin sama keponakan saya itu tongkat tapi yang bulat itu. Saya enggak mau.
saya mau berjalan, Tuhan sudah sembuhkan. Ya sudah, saya mulai detik itu sudah saya berjalan terus, kontrol apapun, nggak pakai kursi roda, nggak pakai apa-apa. Kan lidah saya ini kan perot segini, kalau anu kan perot gitu. Saya terus waktu itu melihat di kaca, udah nggak perot lagi, ya sudah. Jadi Tuhan tuh menyatakan kesembuhan dari stroke itu seketika. Saya bisa berjalan ke kamar mandi sendiri. Selepas itu terus berjalan sampai sekarang terjadilah, sampai saya itu apa-apa malah lebih kuat, tangan juga lebih kuat lagi. Ini karena kuasa dan mujizat Tuhan. Itu berkat doa dari Bapak Pendeta Baja juga. Tuhan tuh memang dahsyat, mujizat Tuhan dahsyat. Memang kita nggak perlu ragu lagi. Memang tidak harus benar-benar percaya. Kalau percaya Tuhan itu luar biasa. Saudara perhatikan ya, sekali lagi bukan saya tapi imannya. Saudara lihat dulu, saya hanya beri pengarahan, jangan terus hatimu ya gelisah ini dan itu saja. Tapi imannya yang luar biasa, sehingga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi ya. Jadi jangan cari saya, nanti jangan cari saya, cari Tuhan. Saudara temukan kuasa yang sejati, yang luar biasa sekali saudara. Ada kuasa dari atas yang sudah turun dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Dan saudara kalian luar biasa. Kita baru selesai KKS 10 hari, dilamat luar biasa. Salah satunya pengurapan itu kuasa saudara. Maka besok Rabu ada kaum wanita saudara, saya juga ikut di situ. Istri saya nyampaikan firman, lalu saya terus backup doa pengurapan saudara. Jadi supaya wanita ya, wanita yang penuh Roh Kudus lah, yang merasa wanita datang gitu saudara. Yang wanita ya saudara, yang pria mau datang boleh. Yang kedua, umas juga, saya itu sangat terbeban bangkitkan umas. Potensinya harus dibangkitkan. Ada banyak umas itu punya potensi yang luar biasa. Besok Sabtu juga ada umas. Saya juga melayani di umas untuk tadi bangkitkan umas. Jangan ada yang loyo, jangan ada yang sekarang sudah gak bisa apa-apa. Dibangkitkan dan luar biasa saudara. Ini ada banyak kegerakan saudara, karena terus tambah terus. Kemarin sudah dibuka saudara, yaitu ibadah Pro-M di Paragon ya, profesi muda gitu saudara, maksudnya yang profesional saudara. Kemarin sengaja Pak Jo datang terus sampai pagi-pagi tadi sudah balik lagi untuk melayani. Saya percaya saatnya ya profesional muda dibangkitkan bersama-sama. Saudara profesional muda bisa bergabung, ada komunitasnya yang luar biasa, saudara berkembang. Dan jam 13.30 buka satu ibadah baru hari ini di Paragon juga. Saudara, saya percaya semua itu luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Sudah ya berarti ya. Kok sampai lupa saya. Sudah tak? Tugas saya sudah tak? Enggak lupa bangkit berdiri. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu. Roh Kudus saudara, Roh Kudus bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kalau yang ku perlu, kau terutama. Sebelah angkat tangan dan mulai berdoa pada Tuhan.
Katakan Roh Kudus bekerjalah, berkaryalah di tengah-tengah kami. Bekerjalah, berkaryalah dalam hidupku. Tuhan, kami bersyukur, kami diingatkan ada kuasa yang luar biasa yang dari atas, oh turun dalam hidup kami, tinggal dalam hidup kami, berkarya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau mau tinggal dalam hidup kami, Engkau mau jadi penolong bagi setiap kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan, sadarkan pada setiap kami, supaya kami menyadari ada kuasa yang tidak terbatas. Oh Tuhan, karena Kau ada di dalam kami, supaya kami menyadari Tuhan, supaya kami menanggapi Tuhan, supaya Engkau berkarya sepenuhnya dalam hidup kami, supaya hidup kami dibangkitkan, supaya kami boleh menjadi terang, boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat Tuhan, supaya banyak orang lihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi rumah doa. Orang cari Tuhan, oh datang pada kami untuk ketemu Tuhan, dapatkan jawaban dari Tuhan. Oralah bahasa terima kasih Tuhan, Kau singkapkan, Kau sadarkan pada setiap kami. Tuhan, beri setiap jemaat punya roh yang menyala-nyala, punya kerinduan yang menyala-nyala, punya komitmen sungguh-sungguh. Oh komitmen Tuhan, terima kuasa, kuasa-Mu berkarya, hidup kami jadi terang, hidup kami dipakai menolong orang lain. Tuhan, tolong kami, bangun iman kami, bangun iman kami sampai 100%, sampai titik didih, sampai menyala-nyala. Tuhan beri iman, Tuhan beri iman, Tuhan beri iman. Jangan kurang percaya, oh percaya penuh seperti Bapak Abraham. Oh tidak mau goyah, oh tidak mau bimbang, terus membangun imannya, terus membangun imannya. Seperti kata Yesus, iman biji sesawi yang dimasukkan di tanah hati, yang dirawat terus, yang dirapuki terus. Oh yang makin bertumbuh, makin bertumbuh, sampai jadi pohon besar, sampai percaya mujizat bisa terjadi. Oralah pasakara, Tuhan juga beri kesabaran bagi yang sedang menunggu, tapi Tuhan pasti akan melakukannya. Tuhan bisa sekejap melakukannya, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, jadikan firman ini pembukaan ilahi bagi setiap kami. Jadikan firman-Mu ini Tuhan pewahyuan bagi setiap kami. Jadikan firman-Mu ini Tuhan rema bagi setiap kami, perkataan khusus pribadi bagi setiap kami. Ada kuasa hidup di dalam kami, berkarya nyata Tuhan. Oralah pasakara, 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 pasaka. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata, kasih setia-Mu nyata. Berkaryalah Roh Kudus, bekerja, beri pengurapan, beri kekuatan yang baru. Tuhan beri iman yang 100%. Tuhan beri, oh Tuhan ketekunan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, setiap doa kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang mendengar doa, Engkau yang menjawab doa, bahkan lebih daripada yang bisa diminta. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sembuh, terima kesembuhan, imani kesembuhan, sembuh, 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 sembuh. Asalku jawab saja, sembuh, katakan sembuh. Oralah pasang masalah rumah tangga dipulihkan, dipulihkan. Beri roh pengampunan, beri roh yang bisa mengampuni, beri roh kasih, kasih agape, kasih mula-mula, beri roh kesatuan, beri roh perkataan yang saling membangun, saling menghibur, saling memberkati. Oh, setiap raja, setiap kerja, pengusaha, beri pengurapan untuk keberhasilan, untuk kesuksesan. Berkati Tuhan yang mau ikut ujian, Tuhan urapi, Tuhan berkati dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan kemampuan, dengan keberhasilan daripada Tuhan. Apapun yang diminta,
yang butuh jodoh yang terbaik dari Tuhan, anak yang terbaik dari Tuhan, yang jalan untuk dibuka jalan yang baru. Tuhan yang terus akan berkarya. Kuasamu nampak dalam kehidupan kami, terjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Berkaryalah, nyatakan kuasa yang nyata dalam gerejamu, dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kau berikan. Amin. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang lebih luar biasa lagi untuk Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Obadja Tanto Setiawan yang memberkati dan mengingatkan setiap kita untuk punya iman 100% karena ada pertolongan Tuhan yang dari atas. Puji nama Tuhan. Saudara, sekarang kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan secara tunai melalui amplop-amplop persembahan. Setelah diisi nanti bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang beredar, atau saudara juga bisa memberikan persembahan secara non tunai dengan nomor-nomor rekening dan juga QR code yang sudah tertera. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat setiap persembahan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami Tuhan pagi siang hari ini untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami memberikan dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatunya bagi setiap kami. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Sembari kantong persembahan diedarkan, akan ada satu video yang memberkati. Selamat menyaksikan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Percayailah dan alamilah bahwa kita akan mengalami percepatan karena Tuhan akan membawa kita terbang bersama Sang Raja Wali. Ikuti seri khotbah bulan Juni Travel with the Eagle hanya di Keluarga Allah. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Itu dia saudara tema yang akan ada di bulan depan nanti, di bulan Juni, sangat luar biasa. Jadi jangan lupa bagi setiap saudara untuk mengikuti secara penuh 1 bulan setiap minggunya supaya kita semakin diberkati. Dan sekarang saya juga rindu untuk mengetahui adakah di antara saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah di Gereja Keluarga Allah yang onsite terlebih dahulu, apakah ada? Jika ada, saudara bisa bangkit berdiri dan melambai-lambaikan tangan supaya pelayan Tuhan bisa menghampiri saudara dan melayani saudara. Dan bagi setiap saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah di Gereja Keluarga Allah, mengikuti melalui YouTube channel, saudara juga bisa menghubungi nomor yang tertera di live chat supaya saudara juga bisa dilayani dan didoakan. Akan ada sambutan karena Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Obadja, rindu untuk menyambut setiap saudara. Kita akan menyaksikan video sambutan dari Gembala Sidang kita. Selamat datang bagi saudara semua yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Keluarga Allah. Kami sangat senang dengan kehadiran saudara dan kami bersuka cita, saudara. Kini kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota Keluarga Allah. Selamat datang, ya Tuhan berkati saudara semua. Puji nama Tuhan.
Selamat datang bagi setiap saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah di Gereja Keluarga Allah. Kami rindu untuk menyambut kembali saudara di minggu depan. Jangan lupa setelah pulang, jangan langsung pulang, mampir ke welcome room yang ada di bawah ruang ibadah kita di sebelah kiri, karena kami juga rindu untuk mengenal saudara lebih lagi. Kemudian saudara, ada beberapa tambahan pengumuman dan juga kabar sukacita, yaitu yang pertama, bagi setiap saudara yang rindu dan terpanggil untuk menjadi ketua kelompok sel, mari bergabung dan melayani sebagai ketua kelompok sel atau KKS dan ikut pelantikan di momen HUT Keluarga Allah mendatang. Untuk informasi lebih lanjut dan juga pendaftaran, saudara bisa simak di layar LED atau juga menghubungi admin kelompok sel atau juga di kantor sekretariat atau information center. Kemudian kami juga mengajak dan mengundang setiap saudara yang berusia muda, SMP, SMA dan juga mahasiswa untuk bergabung dalam Youth dan Teens Impact setiap hari Kamis pukul 6 sore di ruangan ini, di ruang Battle, dan juga untuk bergabung dalam ibadah Teens yang ada setiap minggu pukul 9 dan juga pukul 4 sore di ruang Yordan. Dan juga saudara, bagi setiap saudara yang rindu untuk lebih lagi mendekat dengan Tuhan dan diperlengkapi dengan karunia pelayanan doa, mari bergabung dalam pembukaan kelas baru sekolah doa yang akan dilaksanakan secara online, yaitu pada hari Selasa 4 Juni 2024 pukul 18.30 melalui platform Zoom Meeting. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara bisa lihat di layar LED dan akan ditutup di hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 atau apabila kuota sudah penuh. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang merasa barangnya tertinggal di ruang ibadah, saudara bisa cek kembali di depan di ICM, akan diberi waktu bagi setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengambil barang-barang tersebut sampai nanti akhir Juni. Jika barang tersebut tidak diambil, maka nanti akan diberikan kepada keluarga Allah peduli untuk disumbangkan untuk menjadi berkat. Dan juga Bapak Ibu Saudara perlu diperhatikan bahwa mulai minggu depan akan ada open gate, yaitu 30 menit sebelum mulainya ibadah. Kiranya informasi-informasi tambahan ini bisa memberkati setiap kita. Kita akan menyaksikan video Revival News. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah. Ibadah kaum wanita mengadakan KKR Pencurahan Roh Kudus pada Rabu tanggal 29 Mei jam 6 sore di Ruang Battle. Kami mengundang seluruh kaum wanita keluarga Allah untuk datang dan menerima impartasi pengurapan Roh Kudus. Sedangkan ibadah kaum pria juga diadakan tanggal 29 Mei jam 6 sore di Ruang Elim lantai 1 dengan tema Activate the Spirit. Mari bergabung semua kaum pria keluarga Allah, kita berfellowship dan saling menguatkan dalam firman Tuhan dan pujian di dalam Kristus. Halo Pak dan Uma keluarga Allah, mari datang dan bersukacita bersama di dalam ibadah UMAS. Besok Sabtu tanggal 1 Juni jam 9 pagi di Ruang Battle Keluarga Allah. Mari tetap semangat dan bersukacita apapun keadaan kita saat ini. Kembali dibuka kelas PEC Go 2024. Bagi Anda yang rindu terlibat dalam pelayanan dan sekaligus mengembangkan talenta sebagai singer, choir, body voice, banner, dancer, tamborin, make up artist, sound engineer, keyboard, bass, gitar, dan drum. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi nomor berikut ini. Tes talenta onsite akan diadakan pada tanggal-tanggal berikut ini. Jangan tunggu lagi, daftar sekarang karena semuanya gratis. Sudah lama jadi orang percaya, punya banyak pertanyaan tentang firman Tuhan? SOM Keluarga Allah siap membantu. Dalam SOM Anda bisa bertanya dan diskusi tentang firman Tuhan. Di dalam SOM ada banyak saudara yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam SOM Anda belajar mengaplikasikan firman dalam hidup. Ayo ikut SOM hari Minggu tanggal 16 Juni jam 11:30 siang. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi nomor berikut ini. Shalom SKPNK Family, ada info terbaru dari SKPNK. Sekolah Kristen Pelita Nusantara Kasih membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 mulai dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Dan saat ini, PPDB SKPNK masuk dalam gelombang terakhir yaitu gelombang ketiga, periode dari 1 Februari sampai dengan 30 Juni 2024. Kunjungi stand booth SKPNK setiap Sabtu dan Minggu selama bulan Maret sampai Mei 2024, bertempat di depan Ruang Battle, GBI Keluarga Allah Widuran Solo.
Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi dan mendaftar langsung. Dapatkan potongan langsung di tempat sebesar Rp350.000 dan special gift untuk 10 pendaftar pertama. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Segera namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng berindah, sebab anugerah dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Demikian Revival News minggu ini. Salam great multiplication dan Tuhan Yesus memberkati. Lebih lagi mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bangkitlah berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau pulang membawa berkat sukacita daripada Tuhan. Sebab ketika kita diberkati dengan kuasa Roh Kudus, ada kuasa daripada Tuhan. Amin. Sorakan haleluya. Woo. Satu suara, serukan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa nama Yesusku. Lebih lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa nama Yesusku. Haleluya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati kuasa dari tempat yang maha tinggi. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu, semua yang kau lakukan diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama amin.